Kemudian kita ini hidup di dunia nyata. Misalnya kena ramangan itu raiso sholat. Awak lemes itu ngadeg raiso pemenang itu sholat. Sehingga ada wasail, wong pemangan ben kuat sholat. Kemudian ada wasail lagi, misalnya gini, ini pengono tenan. Nabi Ibrahim itu nabi yang luar biasa. Beliau Khalilur Rahman. Dia tahu kalau fisik manusia itu kalau tidak makan itu tidak bisa sholat. Sehingga beliau itu ngerayu pangeran, ya Allah, Rabbana liyuqimus sholat faj'al afidatam minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarat. Gusti yang Mekah, kita pecinta Mekah atau siapa saja yang Islam, niku paringi kelar mangan. Denak kelar mangan itu berkelar sholat. Sehingga para ulama juga mengkiaskan, misalnya begini. Kalau kita tidak punya otoritas politik, maka sholat dilarang. Jika kita juga menjaga otoritas politik, supaya sholat juga dilarang. Caranya gimana? Misalnya gini, saya ini buruh di pabrik milik Cina yang non-muslim. Gara-gara saya buruh dilarang apa? Sholat, karena mengganggu jam kerja. Kalau saya mampu bikin koalisi buruh menuntut hak sholat, saya harus melakukan itu. Karena itu cara saya untuk mendirikan sholat. Atau kalau ada umat Islam mampu kaya dan bisa menciptakan lapangan kerja dengan membolehkan sholat, maka harus melakukan itu demi tegaknya sholat. Makanya ini kelirunya kita. Nyongkone ngelakoni sholat itu pokoknya ini dewe sholat. Dia agak mikir bahwa untuk bisa sholat itu dibutuhkan kekuatan ekonomi, kekuatan politik. Saya tuh ngaji di mana-mana, saya ulang. Islam ke Selat Malaka itu Thailand sama Indonesia itu umurnya baru. Cuma kebetulan Thailand nggak milih politik, negara dikelola non-muslim. Tahu-tahu sholat itu dilarang di Thailand. Indonesia kebalikan, lalah kiai itu seneng politik, keterusan nganti sana itu. Akhirnya rawali songo itu Islam lagi rong generasi. Iku gawe demak nopo. Wah, tapi mau sholat dilarang. Arah sholat itu jadi presiden. Jadi lagi sholat malah bupati orang sholat, terserang arah dipilih, gubernur orang sholat, loh, mengarah dipilih. Ono cawayu solihah, kok sing lanang ra ibu sholat, yo ora paham. Ibu keterusan banget, tapi ini musik. Jadi karena redaksinya Quran itu wa iqamis sholat, mendirikan sholat supaya sholat itu berdiri, bukan kamu saja, tapi seluruh negara. Dan itu dibutuhkan macam-macam tadi. Ibrahim mencontohkan kekuatan politik, kekuatan ekonomi, bahwa untuk sholat itu harus warzuqhum minas samarat, harus ada materi fisik, yaitu orang makan. Terus di ayat umum Nabi Muhammad dicontohno ciri utama agama wis menang itu Muhammad wala yumakkinanna lahum dinahumul ladzir tadzalahum wala yubadilannahum min ba'di khaufihim. Ciri utama kemenangan Islam Muhammad, nak orang melaksanakan Islam itu tidak ada ketakutan. Sebut wala yumakkinanna dinahumul ladzir tadzalahum. Jadi kira-kira perasaan kula ada satu negara yang lama sekali ada Islamnya, kemudian sholat di situ takut, sama negara yang sholat tidak takut. Cara alamat untuk butuhnya pangeran yang milih negara yang sholat itu tidak takut. Mergo Allah ngendikan wala yumakkinanna lahum dinahumul ladzir tadzalahum. Allah bikin tamkin itu kemampuan melakukan ibadah secara netral, secara kuat. Terus wala yubadilannahum min ba'di khaufihim amna, dan mereka melakukan ibadah itu merasa aman, tidak merasa takut. Kayak dulu sahabat sholat itu sembunyi-sembunyi. Pada Fathu Mekah sholat terang. Ini penting kalau ingat, jadi sing suci goblok ben mari ben gelem rontok politik. Sing politik yo mari sholat itu rambut keber pesona. Jadi sepodo mari ini terus waras betok ya ujug ben ate pikiran. Ya pokoknya iki ngomong ilmu ngono ae apa, ora usah ujug-ujugan, pokoknya ngomong apa? Ilmu. Ora usah terproses suci dhewe. Wong ora yo lagi tak kandhani iki wae. Tapi yang jelas ning ayat itu jelas sorry ada kata-kata wala yumakkinanna lahum dinahumul ladzir tadzalahum wala yubadilannahum min ba'di khaufihim am. Jadi ciri utama agama hebat itu kalau merasa tamkin terapi iso, wayang iso berarti jos beragama secara apa? Benar. Paham? Tapi nak wani ya pokoknya sepenting itu wani.
Lho kalau di kanca bojone loro telu itu langsung legal kabeh didaftarno langsung legal kabeh. Pun kan rapi langsung wakeh didaftarno ya langsung legal kabeh. Ya hebat tenan. Tapi kok kuat suwe ora ya ora iku takdir no. Tapi ini penting kalau atur. Kalau niku kan maca tarikh itu kata. Maca tarikh itu kata. Di antara tarikh itu kenapa semua nabi itu kok menguasai negara? Enggak ada nabi yang enggak menguasai negara. Nabi Muhammad pada akhirnya menguasai Mekah Madinah. Ada Fathu Mekah. Karena dengan menguasai ini berarti sholat ibadah menang. Sholat ibadah menang. Kalau enggak ya dilarang. Dulu orang sholat di Masjid Haram itu dilarang. Dulu orang Islam sholat di mana-mana dilarang. Sampai Islam kuat, terus berani terang-terangan sholat asya gimana kok? Di Indonesia sekarang luar biasa. Malah pejabat yang enggak sholat itu diceng wong. Kira-kira malah rasa. Golek bojo wong ra sholat iki kan. Musibah. Wes pokoke cepet. Abahku ketok kusuk sama mana tambah gampang rapi. Jajal misalnya Mustafa nganti badhe ngecap koyo wayah itu koyo mungkin. Lah kok sujute orang kaya kan satara wayah dengan badhe ngene. Maksudnya dong meyakinkan kan. Koyo orang iso ngajak ning keluarga lah. Pokoknya dengan rai seperti ini tuh masih. Coba adekne wis abid. Goni syarat juga abid tok. Ini sebagai lakukan ibu senawani ya. Nah ini penting kalau terang ya, makanya istilahnya wa iqamis sholat, mendirikan. Jadi sholat itu berdiri. Terus kedua kata Imam Haromen, sholat itu harus di amakina mukhtalifatin, di tempat yang beda-beda, sing ma'rufah, sing dikenal. Jadi wong kok sholat ngisor pring dhewean itu gak sah dari Imam Haromen. Sholat itu di tempat terbuka, terutama fardhu. Sehingga kata Imam Haromen, kalau sudah ada jamaah tapi di buyutin di rumah masing-masing, latas baru dia syiar yang syiar tidak kelihatan putih itu tetap diperang. Makanya syaratnya jamaah itu harus di tempat apa? Terbuka. Karena ini butuh syiar, butuh show bahwa Islam ya demi sholat, bukan sholat demi Islam. Jadi kita bela-belani kelar mangan juga kelar sholat, menguasai politik juga sholat tidak dilarang. Kita menguasai publik biar publik terinspirasi oleh hukum Islam rupanya apa? Sholat. Jika kata Imam Haromen, gue sholat jamaah, maksudnya orang sah makili fardu kifayah, nah sekedar sah ya mungkin sah. Tapi jekpo talagumul imam. Dan Imam Haromen mensyaratkan fi amakina mukhtalifah di tempat yang beda-beda. Jadi kalau kampung itu besar, di tengah desa harus ada jamaah, di pojok-pojok yang biasa juga di kedua itu juga harus ada jamaah. Lo pernah di dekat kampung saya itu, jamaah itu satu semuanya di masjid. Saya bilang jangan semuanya di masjid. Itu yang pojok desa itu agak gedungnya. Aku nggak mau sholat di situ. Dibikin. Yuk gedungnya mirip tenang. Ini penting saya utarakan karena tadi malaikat itu kan di semua bumi Allah itu akan nangis kalau ada bumi yang nggak dipakai sholat, nggak dipakai sujud. Karena malaikat ini menstatuskan bumi itu makhluk hidup. Makanya kata Rasulullah, wajilat tanal ardu kulluha masjidan, semua bumi Allah itu hakikatnya adalah tempat sujud. Sehingga kalau nggak ada sujud itu ya kecewa. Bumi ini kecewa sekali, makanya harus diamakina mukhtalifah, tempatnya harus beda-beda, di mana-mana, supaya syiar. Kalau jamaah tetap di rumah, kota lahumul imam, harus boleh diperangi oleh imam. Terus ketiga, ini penting kalau terangkan masalah iqamah sholat. Sholat itu pentingnya jamaah itu sing keliru, itu melok bener, sing mardud melok maktul. Karena tidak mungkin kan wong 40 ora wali kabeh. Aku ya mungkin Jawa ya ora wali kabeh. Normalnya itu kalau ada orang dulu era dulu, angger orang 40 masih sing sitok itu wali. Kayaknya sekarang 1 juta pun enggak jamin ada apa? Enggak ada wali, tapi enggak masalah lah. Mungkin zaman akhir kriteria wali juga enggak seketat zaman dulu gitu. Masa beda zaman kualifikasinya masih sama. Tapi kan saya kira sebagai nasi ikut ngalor itu. Ya ini saya turunkan kualifikasinya saya. Sholat itu so bener itu baru kayak wong akeh. Kemudian kita ini hidup di dunia nyata. Misalnya kena ramangan itu raiso sholat. Awak lemes itu ngadeg raiso pemenang itu sholat. Sehingga ada wasail wong pemangan ben kuat sholat. Kemudian ada wasail lagi, misalnya gini, ini pengono tenan.
Nabi Ibrahim itu nabi yang luar biasa. Beliau Khalilur Rahman. Dia tahu kalau fisik manusia itu kalau tidak makan itu tidak bisa sholat. Sehingga beliau itu ngerayu pangeran, ya Allah, Rabbana liyuqimus sholat faj'al afidatam minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarat. Gusti tiang-tiang Mekah, kita pecinta Mekah atau siapa saja yang Islam, niku paringi kelar mangan. Denak kelar mangan itu berkelar sholat. Sehingga para ulama juga mengkiaskan, misalnya begini, kalau kita tidak punya otoritas politik, maka sholat dilarang. Sehingga kita juga menjaga otoritas politik, supaya sholat juga dilarang. Caranya gimana? Misalnya gini, saya ini buruh di pabrik milik Cina yang non-muslim. Gara-gara saya buruh dilarang apa? Sholat, karena mengganggu jam kerja. Kalau saya mampu bikin koalisi buruh menuntut hak sholat, saya harus melakukan itu. Karena itu cara saya untuk mendirikan sholat. Atau kalau ada umat Islam mampu kaya dan bisa menciptakan lapangan kerja dengan membolehkan sholat, maka harus melakukan itu demi tegaknya sholat. Makanya ini kelirunya kita. Nyongkone ngelakoni sholat itu pokoknya ini dewi sholat. Dia agak mikir bahwa untuk bisa sholat itu dibutuhkan kekuatan ekonomi, kekuatan politik. Saya tuh ngaji di mana-mana, saya ulang. Islam ke Selat Malaka itu Thailand sama Indonesia itu umurnya baru. Cuma kebetulan Thailand nggak milih politik, negara dikelola non-muslim. Tahu-tahu sholat itu dilarang di Thailand. Indonesia kebalikan, lalah kiai itu seneng politik, keterusan nganti sana itu. Akhirnya rawali songo itu Islam lagi rong generasi. Iku wis gawe demak nopo. Wah, tapi mau sholat dilarang. Arah sholat itu jadi presiden. Jadi lagi sholat malah bupati orang sholat, terserang arah dipilih, gubernur orang sholat, loh, mengarah dipilih. Ono cawayu solihah, kok sing lanang ra ibu sholat, yo ora paham. Ibu keterusan banget, tapi ini musik. Jadi karena redaksinya Quran itu wa iqamis sholat, mendirikan sholat supaya sholat itu berdiri, bukan kamu saja, tapi seluruh negara. Dan itu dibutuhkan macam-macam tadi. Ibrahim mencontohkan kekuatan politik, kekuatan ekonomi, bahwa untuk sholat itu harus warzuqhum minas samarat, harus ada materi fisik, yaitu orang makan. Terus di ayat umum Nabi Muhammad dicontohkan ciri utama agama wis menang itu Muhammad wala yumakkinanna lahum dinahumul ladzir tadzalahum wala yubadilannahum min ba'di khaufihim. Ciri utama kemenangan Islam Muhammad, nak orang melaksanakan Islam itu tidak ada ketakutan. Sebut wala yumakkinanna dinahumul ladzir tadzalahum. Jadi kira-kira perasaan kula ada satu negara yang lama sekali ada Islamnya, kemudian sholat di situ takut, sama negara yang sholat tidak takut. Cara alamat untuk butuhnya pangeran yang milih negara yang sholat itu tidak takut. Mergo Allah ngendikan wala yumakkinanna lahum dinahumul ladzir tadzalahum. Allah bikin tamkin itu kemampuan melakukan ibadah secara netral, secara kuat. Terus wala yubadilannahum min ba'di khaufihim amna, dan mereka melakukan ibadah itu merasa aman, tidak merasa takut. Kayak dulu sahabat sholat itu sembunyi-sembunyi. Pada Fatih Mekah sholat terang. Ini penting kalau ingat, jadi sing suci goblok itu mari dan gelem rontok politik. Yang politik itu mari sholat itu rambut keber pesona. Jadi sepodo mari ini terus waras betok ya ujug ben nanti pikiran. Ya pokoknya iki ngomong ilmu ngono ae apa, ora usah ujug-ujugan, pokoknya ngomong apa? Ilmu. Ora usah terproses suci dhewe. Wong rom ya lagi tak kandhani iki wae. Tapi yang jelas ning ayat itu jelas sorry ada kata-kata wala yumakkinanna lahum dinahumul ladzir tadzalahum wala yubadilannahum min ba'di khaufihim am. Jadi ciri utama agama hebat itu kalau merasa tamkin terapi iso, wayang iso berarti jos beragama secara apa? Benar, paham. Tapi nak wani ya pokoknya sepenting itu wani. Lho kalau di kanca bojone loro telu itu langsung legal kabeh didaftarno langsung legal kabeh. Kon kan rapi langsung wakeh didaftarno ya langsung legal kabeh. Hebat tenan. Tapi kok kuat ya ora ya ora iku takdir no. Tapi ini penting kalau atur, kalau itu kan mau taren itu kata, mau taren itu kata.
Di antara cara itu kenapa semua nabi itu kok menguasai negara? Nggak ada nabi yang nggak menguasai negara. Nabi Muhammad pada akhirnya menguasai Mekah Medina. Ada Fathu Mekah. Karena dengan menguasai ini berarti sholat ibadah menang. Sholat ibadah menang. Kalau enggak ya dilarang. Dulu orang sholat di Masjid Haram itu dilarang. Dulu orang Islam sholat di mana-mana dilarang. Sampai Islam kuat, terus berani terang-terangan sholat. Asya gimana kok? Di Indonesia sekarang luar biasa. Malah pejabat yang enggak sholat itu diceng wong. Kira-kira malah rasa. Boleh bojo wong ra sholat iki kan. Musibah. Wes pokoke cepet. Abah kowe ketok kusuk sawangane tambah gampang rapi. Jajal misalnya Mustafa nganti badhe ngecap koyo wayah itu koyo mungkin. Lah kok sujude orang kaya kan satara wayah dengan badhe ngene. Maksudnya dong meyakinkan kan. Kaya orang iso ngajak ning keluarga lah. Pokoknya dengan rai seperti ini tuh masih. Coba adeknya wis abid. Goni arep juga abid tok. Ini soal lakukan ibu senawani. Nah ini penting kalau terang ya, makanya istilahnya wa iqamis sholat, mendirikan. Jadi sholat itu berdiri. Terus kedua kata Imam Haromen, sholat itu harus di amakina mukhtalifatin, di tempat yang beda-beda, sing ma'rufah, sing dikenal. Jadi wong kok sholat ngisor pring dhewean itu gak sah dari Imam Haromen. Sholat itu di tempat terbuka, terutama fardhu. Sehingga kata Imam Haromen, kalau sudah ada jamaah tapi di buyutin di rumah masing-masing, latas baru dia syiar yang syiar tidak kelihatan putih itu tetap diperang. Makanya syaratnya jamaah itu harus di tempat apa? Terbuka. Karena ini butuh syiar, butuh show bahwa Islam ya demi sholat, bukan sholat demi Islam. Jadi kita bela-belani kelar mangan juga kelar sholat, menguasai politik juga sholat tidak dilarang. Kita menguasai publik biar publik terinspirasi oleh hukum Islam rupanya apa? Sholat. Jika kata Imam Haromen, gue sholat jamaah, maksudnya orang sah makili fardu kifayah, nah sekedar sah ya mungkin sah. Tapi jekpo talagumul imam. Dan Imam Haromen mensyaratkan fi amakina mukhtalifah di tempat yang beda-beda. Jadi kalau kampung itu besar, di tengah desa harus ada jamaah, di pojok-pojok yang biasa juga di kedua itu juga harus ada jamaah. Lo pernah di dekat kampung saya itu, jamaah itu satu semuanya di masjid. Saya bilang jangan semuanya di masjid. Itu yang pojok desa itu agak gedung. Aku nggak mau sholat di situ. Dibikin. Yuk gedungnya mirip tenang. Ini penting saya utarakan karena tadi malaikat itu kan di semua bumi Allah itu akan nangis kalau ada bumi yang nggak dipakai sholat, nggak dipakai sujud. Karena malaikat ini menstatuskan bumi itu makhluk hidup. Makanya kata Rasulullah wajilat tanal ardu kulluha masjidan, semua bumi Allah itu hakikatnya adalah tempat sujud. Sehingga kalau nggak ada sujud itu ya kecewa. Bumi ini kecewa sekali, makanya harus di amakina mukhtalifah, tempatnya harus beda-beda, di mana-mana, supaya syiar. Kalau jamaah tetap di rumah, kota lahumul imam, harus boleh diperangi oleh imam. Terus ketiga, ini penting kalau terangkan masalah iqamatus shalah. Sholat itu pentingnya jamaah itu sing keliru, itu melok bener, sing mardud melok maktum. Karena tidak mungkin kan wong 40 ora wali kabeh. Aku ya mungkin Jawa ya ora wali kabeh. Normalnya itu kalau ada orang dulu era dulu, hampir orang 40 masih sing sitok itu wali. Kayaknya sekarang 1 juta pun enggak jamin ada apa? Enggak ada wali, tapi enggak masalah lah. Mungkin zaman akhir kriteria wali juga enggak seketat zaman dulu sekali. Masa beda zaman kualifikasinya masih sama. Tapi kan saya hampir sebagai nasi ikut ngalor itu. Ya ini saya turunkan kualifikasinya saya. Sholat itu so bener itu baru kayak wong akeh.